Devosi Ayub pasal 34. Kali ini kita boleh melihat bagaimana Elihu, teman dari Ayub ini, tampil menjadi pembela Allah ya. Kalau di dalam ayat 10 sampai 15 tadi dijelaskan demikian. Oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengajar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Ya, dalam perdebatan bertema agama atau teologi, ya, kerap kali seseorang atau mungkin juga kita pernah mengalami ada upaya-upaya untuk membela Tuhan yang diyakininya. Ini juga yang dilakukan oleh Elihu ya di hadapan Ayub. Elihu kini tampil sebagai pembela Allah dalam ayat yang tadi saya baca. Ia menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang menegakkan keadilannya atas orang-orang fasik. Dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30 itu lebih lagi dijelaskan oleh Elihu. Dan atas dasar ini Elihu dengan tegas menyatakan tuduhannya kepada Ayub. Ia menggugat pembelaan diri Ayub ya, yang dikatakan di dalam ayat 5 sampai 6 itu pembelaan Ayub, tapi digugat oleh Elihu. Bahkan ia menyimpulkan bahwa perbuatan Ayub tidak lagi menghormati Allah. Ayat 7 sampai 9 itu yang dikatakan Elihu bahwa Ayub tidak lagi menghormati Allah. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Elihu telah dikuasai oleh kemarahannya. Kemarahan membuat Elihu menjadi makin arogan. Ya, jadi seolah-olah dia membela Allah, tetapi untuk menghakimi Ayub. Ya, semakin dahsyat lagi dia lakukan itu. Ia kelihatan sedang melakukan pembelaan terhadap Tuhan Allah, tetapi sebetulnya ia tidak memiliki konsep yang baru. Elihu kembali mengulangi konsep bahwa Tuhan Allah yang tidak terlihat tetapi kuasanya sedemikian dahsyat. Jika seseorang berlaku baik, Tuhan akan baik kepadanya. Ya. Kayak hukum karma gitu ya. Sebaliknya, jika seorang berlaku jahat, Tuhan akan jahat kepadanya. Keadilan Tuhan Allah memang tidak terbantahkan, tetapi konsep keadilan Allah telah digunakan Elihu untuk menyatakan bahwa Ayub sebagai orang jahat dan lebih berdosa. Ayat 36 sampai 37. Elihu tidak menyadari bahwa semua yang dilakukan itu melebihi Allah ya sesungguhnya. Ia menempatkan diri sebagai Tuhan dan menjadi hakim atas temannya Ayub. Ia dengan sombong memandang dirinya sebagai orang yang harus didengar oleh orang-orang berhikmat. Nah, ini manfaatnya bagi kita bagaimana nih ya? Dari teks ini, apa yang kita dapatkan? Saat kita berupaya sepertinya untuk membela Tuhan, kita bisa terjebak dengan anggapan sesat
bahwa kita bisa menjadi Tuhan dan hakim yang memutuskan apakah seseorang berdosa atau tidak. Merasa kita sudah dekat dengan Tuhan, merasa sudah benar, sehingga kita seringkali menjadi hakim atas sesama kita, menyalahkan dan lain sebagainya. Dalam suasana hati yang marah, kita bisa salah langkah menggunakan nama Tuhan untuk menyerang orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pembela Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang benar yang hidup takut akan Tuhan. Bukan karena upaya kita membela Tuhan, orang-orang akan mengenal dan menghormati Tuhan. Kita harus memiliki kesadaran sebagai sesama manusia di hadapan Tuhan. Terlebih kalau kita sudah di dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama, supaya sesama kita juga boleh mengenal dan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi sesama bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami beban karena dosa, ya, bukan untuk menjadi pembela Allah yang kemudian menjadi sombong dan menjadi penghakim bagi sesamanya, tetapi menolong sesama kita supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita karena keselamatan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Amin. Mari kita berdoa.